Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu kelas 9. Hari ini pelajaran PPKN. Sebelumnya ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 9 ya. Ibu harapkan di kelas 9 ini kalian harus lebih semangat, harus lebih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian juga harus lebih dewasa karena kalian di SMP ini menduduki kelas tertinggi, yaitu di kelas 9. Anak-anakku, kalian nanti wajib absen. Kalian absen di grup kelas kalian masing-masing. Nanti di grup itu ibu akan terlihat siapa yang ikut pelajaran dan siapa yang tidak, karena dari absen itu nanti menjadi penilaian buat ibu siapa yang mengikuti pelajaran PPKN ya. Lalu kalian diwajibkan memiliki LKS karena pelajaran jarak jauh ini LKS itu penting banget ya, penting sekali. Kalau bukan PJJ kalian mungkin bisa melihat teman di sebelahnya, tapi sekarang ini kan kalian belajar di rumah kalian masing-masing. Kalau tidak punya LKS nanti kesulitan ya. Jadi ibu harap orang tua kalian segera membeli LKS ya. Baik anak-anak, di kelas 9 ini materi PPKN di bab pertama masih seputar tentang Pancasila. Jadi Pancasila ini bukan hal baru. Pastinya selagi kalian di sekolah di SD pun sudah diajarkan apa itu Pancasila ya. Di kelas 9 ini kalian yang sudah punya LKS dibuka halaman 5 ya, halaman 5 kalian buka. Bab pertama, dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalau yang namanya dinamika itu berarti pergerakan ya. Jadi nanti kita membahas tentang pasang surut Pancasila di Indonesia berdasarkan masanya ya. Baik, di sub poinnya yang A, yang punya LKS kalian bisa lihat LKS-nya masing-masing. Memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kalian itu harus betul-betul bisa memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Karena apa? Pancasila memiliki arti dan kedudukan penting bagi bangsa Indonesia karena tingkah laku dan perbuatan kita tercermin di dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah cerminan bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya Pancasila memiliki arti dan kedudukan yang sangat penting karena itu sangat mempengaruhi bagi tingkah laku dan perbuatan kita sebagai bangsa Indonesia. Lanjut. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kita di sini di kelas 9 membahas lagi tentang perumusan ya. Baik. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua pasti mengetahui Pancasila dengan baik ya. Sebagai orang Indonesia, kita tahu Pancasila adalah dasar negara kita. Namun, mengetahui belum tentu mengenalnya dengan baik. Ya. Ibu ulangi. Namun mengetahui belum tentu mengenalnya dengan baik. Cuma tahu doang. Ada orang yang Indonesia dasar negara saya Pancasila, tahu Pancasila, tetapi belum tentu mengenal dengan baik. Untuk dapat mengenal Pancasila dengan baik, kita harus bersedia mempelajari, mendalami, kemudian mengamalkan nilai-nilainya. Jadi kalau kita ingin mengenal dengan baik apa itu Pancasila, kita harus mempelajarinya, kemudian mendalami, kemudian mengamalkan. Kalau sudah melalui tahapan itu, mempelajari, memperdalam, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti orang tersebut sudah mengenal dengan baik apa itu Pancasila. Baik. Sebenarnya kata Pancasila itu sudah ada dulu sejak
zaman Majapahit. Jadi sebelum penjajah datang ke Indonesia, bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, dulu di Indonesia berdiri dengan kokoh dan megah suatu negara yang sangat kerajaan yang sangat kuat yang bernama Majapahit. Kalian pasti udah pernah dengar dan pernah tahu sejarah tentang kerajaan Majapahit. Nah, di masa itu ada seorang empu yang sangat terkenal, yang pandai, memiliki pandangan hidup, falsafah hidup bagi bangsa Indonesia, yaitu bernama Empu Tantular. Empu Tantular memiliki buku yang bernama buku Sutasoma, ya, dimana kata Pancasila diambil dari karangan Empu Tantular yang berjudul bukunya Sutasoma, ya. Pancasila terdiri dari dua suku kata, panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya sendi atau dasar. Itu terdapat di dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Di situ ada buku membahas tentang di dalam Sutasoma negara Kertagama, ya, bahwa Pancasila terdapat di karangan Empu Tantular bukunya Sutasoma menggunakan bahasa Sanskerta. Jadi Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ibu ulangi lagi, panca itu artinya 5, sila itu artinya sendi atau asas. Artinya batu sendi yang 5. Ini di dalam buku Sutasoma, ya. Di sini dikatakan di buku LKS kalian bisa lihat di paragraf kedua di baris paling bawah. Panca atau 5 dan sila sendi atau asas. Artinya batu sendi yang 5 juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Ini kalimat ini ada di karangan Empu Tantular Sutasoma dalam buku Negara Kertagama dengan bahasa Sanskerta. Ini udah diartikan dengan ke bahasa Indonesia. Lalu lihat lagi kalian di halaman 6, ya. Ada di sini kalimat lebih lanjut dalam buku tersebut. Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, ya. Jadi dalam buku Sutasoma Negara Kertagama itu Pancasila itu memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Yaitu sebagai berikut. Apa tuh yang 5 itu? Bagi yang punya LKS dilihat halaman 6. Yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Yang kelima, dilarang mabuk atau minuman keras. Nah, itu berbatu sendi 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Itu yang terdapat di dalam buku karangan Empu Tantular. Jadi kalau kita baca dari kalimat ini semua adalah tercermin dalam kehidupan kita. Bagi orang Islam, 5 sendi ini adalah pelajaran ajaran Islam. Kita dalam Islam nggak boleh melakukan kekerasan. Di dalam Islam tidak boleh mencuri. Di dalam Islam kita tidak boleh memiliki jiwa dengki. Di dalam Islam kita tidak boleh berbohong. Di dalam Islam pun kita tidak boleh mabuk atau minuman keras. Mungkin agama yang lain juga begitu sama. Nah, oleh karenanya, mengapa Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh bangsa Indonesia? Karena itu lahir dari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam jiwa-jiwa bangsa Indonesia, yang mana di negara kita ini hidup dan berkembang beberapa agama, bukan hanya agama Islam. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Apa saja? Pertama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan yang terakhir adalah Konghucu.
Nah, dari keenam agama tadi pastinya mengajarkan yang 5 sendi tadi, ya kan? Lanjut ya. Kata sila artinya dilihat di LKS kalian masing-masing. Kata sila artinya aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, dasar akhlak dan moral. Itu adalah ajaran yang terdapat di dalam karangan Empu Tantular yang dalam bukunya Sutasoma. Bahwa sila itu, ibu ulangi, aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, dasar akhlak dan moral. Jadi Empu Tantular ini sudah mengajarkan kepada kita agar hidup dengan baik sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam bangsa Indonesia. Ya, makanya dikatakan bahwa kita ini Indonesia diwariskan oleh nenek moyang kita dengan budi pekerti yang luhur. Kita sangat bersyukur dan berbangga hati bahwa kita diwariskan oleh nenek moyang kita memiliki budi pekerti yang luhur, dan itu patut kita syukuri dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Pancasila pun memiliki arti bagi para tokoh bangsa, yaitu diantaranya menurut Insinyur Soekarno. Ada di buku kalian juga di LKS halaman 6. Bagi yang punya LKS, yuk kita baca sama-sama. Insinyur Soekarno berpendapat bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian Pancasila tidak hanya falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Jadi menurut Bung Karno ini Pancasila itu sudah ada sejak dulu sebelum Indonesia merdeka. Makanya dikatakan kita di sini ada kata-kata terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Kenapa kebudayaan barat? Karena kita dijajah oleh penjajah Belanda itu lama sekali, 350 tahun ya. Kemudian menurut Muhammad Yamin mengartikan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Itu menurut Muhammad Yamin. Lalu Bapak Noto Nagagoro, ya, ini tokoh bangsa juga. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa negara Indonesia. Nah, simpulannya Bapak Noto Negoro ini mengartikan Pancasila ini adalah dasar falsafah dan ideologi atau cita-cita. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki falsafah hidup, pandangan hidup, tujuan hidup dan cita-citanya yang tercermin di dalam Pancasila. Kalau bisa diambil kesimpulan, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Noto Nagoro memiliki kesamaan bahwa Pancasila itu adalah sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, itulah sekelumit tentang arti Pancasila dan kedudukannya sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum ibu lanjutkan, ibu ingatkan kembali bahwa ulangi lagi bahwa setiap orang mengetahui Pancasila, tapi belum tentu mengenalnya dengan baik, ya kan? Kalian sebagai pelajar tidak hanya mengetahui, tapi harus mengenalnya dengan baik. Bagaimana cara mengenalnya dengan baik? Yaitu tadi mempelajari, memperdalam,
kemudian mengamalkan. Melalui pelajaran PPKN inilah kalian diajarkan apa itu Pancasila. Semoga kalian paham betul apa itu Pancasila yang sudah kalian pelajari mungkin di SD, di SMP kelas 7, di kelas 8, dan sekarang di kelas 9 lebih diperdalam lagi. Tetapi di sini Pancasila membahas tentang dinamika Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila yang kita kenal, yang kita ketahui hasil rumusan para tokoh bangsa melalui organisasi BPUPKI, kemudian ditetapkan oleh PPKI, itu yang kita ketahui. Tapi nanti seiring waktu dan zaman, Pancasila mengalami gejolak, mengalami perubahan, bukan gejolak, mengalami pengertian Pancasilanya sih masih tetap sama, tetapi nanti akan ada dinamika dari perubahan setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya, Ibu masih ada waktu sedikit aja. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tadi kita sudah bahas tentang arti Pancasila. Sekarang lebih dalam lagi, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini dikatakan, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia, sekaligus wajib dipahami dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sering kita dengar Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara. Tapi apa itu yang dimaksud Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahannya harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu ulangi lagi, kurang lebih Pancasila sebagai dasar negara maksudnya Pancasila dipakai di dalam pelaksanaan pemerintahan. Artinya bahwa pemerintah di dalam menjalankan roda pemerintahannya harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti ada catatan yang kalian harus catat. Ibu lanjut lagi. Proses perumusan dan perkembangan Pancasila merupakan sebuah sejarah yang wajib kita ketahui. Pancasila mengalami proses yang berliku dari perumusan hingga ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusan Pancasila dimulai sejak tahun 1945. Jadi proses perumusan Pancasila dimulai sejak tahun 1945. Kemudian nanti dirumuskan, dibahas di dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang yang mana organisasi tersebut bernama BPUPKI yang kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalian udah tahu banget nih, bukan sesuatu yang asing BPUPKI, karena di kelas 7-8 sudah dibahas juga tentang BPUPKI. Tapi di kelas 9 ini diulang kembali, dibahas lagi agar pemahaman kalian tentang perumusan Pancasila biar lebih mantap. Ya anak-anak ya. Baik, untuk pelajaran hari ini sementara Ibu cukupkan. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi lebih panjang tentang proses perumusan Pancasila yang mana ditugaskan oleh BPUPKI. Nanti BPUPKI bertugas untuk merumuskan
dasar negara kita dan juga hukum dasar kita atau rancangan undang-undang dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya anak ya, mudah-mudahan pembahasan hari ini dapat dimengerti oleh kalian dan dipahami, dan kalian bisa mengamalkan Pancasila dengan baik seperti yang sudah kita bahas tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Ibu tidak berikan tugas, minggu depan baru akan Ibu berikan tugas ya. Jadi terima kasih Ibu ucapkan atas perhatiannya. Ibu doakan semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat, sehingga pelajaran jarak jauh kita ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita ya anak ya. Baik, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Nana.